Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi sama gua Hasan Basri ya. Di channel gua KMB Kreatif Media. Dan di video kali ini gua pengen share ke teman-teman terkhusus buat kalian yang hobi nerbangin drone dan kebetulan mungkin pengen tahu beberapa hal yang poin penting nantinya bisa mengamankan drone kalian pada saat kalian ingin menerbangkan drone, apalagi untuk pemula ya. Jadi biar nasib kalian tuh nggak seperti ini ya. Kalau nggak seperti di layar ya, kalian bisa lihat di situ itu drone-nya itu udah rusak, itu propellernya ya, baling-balingnya kalau nggak tahu propeller. Jadi itu ada alasannya sob, yang mana bakal gue jelasin di dalam video kali ini ya. Semoga video ini tuh nanti bisa bermanfaat biar kalian tuh nggak crash, yang nggak ngalamin seperti yang gue alamin pada hari kemarin ya. Jadi singkat cerita, kemarin gue dapat job untuk mengeksekusi dokumentasi sebuah karnaval ya, karena memang momen sekarang adalah momen 17 Agustus sehingga banyak banget job-job karnavalan yang minta untuk didokumentasikan. Dan kemarin gue ngalamin hal yang menurut gue jarang banget ya, hampir nggak pernah gue tuh crash ya. Terakhir kapan ya, pas gue pakai drone yang ini kali ya, drone yang MJX yang hitam, yang pas belajar awal pertama kali gue nerbangin drone ya, pakai MJX yang di belakang gue itu yang hitam, itu pernah sekali crash ya. Dan setelah itu tuh nggak pernah crash karena memang gue pernah ikut beberapa seminar ya mengenai penerbangan drone. Dan gue sering juga dulu sebelum menerbangin drone belajar di YouTube beberapa hal poin penting yang harus dijaga ketika atau harus diperhatikan ketika kita menerbangkan drone. Dan kemarin hanya butuh sekian detik aja untuk membuat drone ini jatuh. Dan kira-kira apa penyebabnya bakal gue jelasin. Jadi kemarin setelah gue analisa dan gue cek beberapa poin penting yang wajib banget teman-teman perhatikan ketika menerbangkan drone adalah satu, yaitu yang mengganggu penerbangan itu biasanya gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet itu adalah suatu gelombang yang dipancarkan oleh contohnya tower, tiang listrik, terus kabel-kabel yang magnetik itu loh teman-teman ya. Kalau teman-teman pakai drone DJI mungkin teman-teman paham ya, kadang ada notifikasi silahkan jauhkan dari benda-benda logam atau apa, nah seperti itu ya. Nah kenapa kok ada notifikasi kayak gitu? Karena sebenarnya logam atau hal-hal yang besi ataupun benda-benda yang mengeluarkan gelombang elektromagnet atau mengandung magnet itu akan sangat berpengaruh pada penerbangan drone teman-teman. Jadi singkat cerita, kemarin tuh pada saat karnaval lagi perform, gue memang nerbangin drone ini kondisinya rendah dan memang di sekitar situ ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri itu kondisinya serabutan, kabel di mana-mana, tiang listrik di mana-mana, dan nggak jauh dari situ juga ada tower ya teman-teman ya. Tapi karena kebutuhan dokumentasi, dan gue yakin yang paham tentang hal kayak gini itu juga orang-orang yang memang bisa nerbangin drone atau orang-orang yang memang pilot drone. Jadi pasti tahu banget hal-hal yang diperhatikan ketika mau menerbangkan drone ya. Jadi gue memaksain untuk terbang, dan memang karena kebutuhan dokumentasi gue terbang yang ibaratnya tuh lumayan rendah ya, mungkin nggak nyampe ya, di bawahnya tiang listrik lah ya, tiang listrik di bawahnya, dan sebelahnya persis itu ada banyak sekali kabel dan ada tiang listrik. Dan gue yakin itu tuh kena intervensi atau kena gelombang elektromagnet dari itu loh, yang logam magnet dari listrik itu loh teman-teman ya. Mengapa demikian? Jadi kronologinya adalah kemarin gue sama videografer gue ya, gue lagi nerbangin drone, dan kebetulan teman gue yang videografer ini, editor gue lagi eksekusi yang di bawah. Dan karena ini drone masih terbang ya, kurang lebih sekitar nggak nyampe 7 meter, pokoknya memang rendah. Dan gue dalam sepersekian detik itu, karena sedang diajak ngobrol oleh teman gue ini kan, San, kita butuh footage yang kayak gini. Oh begitu, nah langsung klik, kok udah nggak ada. Nah kayak gitu loh teman-teman, kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi secara mudahnya itu gini, ketika drone itu posisi hovering kayak gini, dia udah mungkin terkena gelombang elektromagnet ya di sekitarnya ya. Tapi kalau misalkan ini drone masih terkoneksi dengan remote, ada perintah dari remote, ibaratnya terhubung ke remote, itu masih aman teman-teman. Tapi ketika drone ini terbang dan tiba-tiba kok nggak ada sinyal atau nggak ada perintah dari remote, maka dia tiba-tiba bisa keganggu dengan mudah gitu loh teman-teman. Karena apa? Gue nggak tahu secara dasarnya ya, tapi yang jelas gue udah pernah membuktikan 2 kali 3 kali ya. Dan memang itu benar kerasa banget ketika teman-teman nerbangin di tempat-tempat memang itu tuh gelombang elektromagnetnya kuat banget. Itu drone ini bisa, walaupun udah dapat GPS, walaupun imunnya oke, kompasnya oke, tetap dia bisa kacau teman-teman. Jadi nggak sestabil ketika kita terbang di tempat-tempat yang memang clean, nggak ada gangguan elektromagnet kayak gitu teman-teman ya. Jadi waktu kemarin itu pas gue lagi ngobrol, tak tinggal ngobrol mungkin nggak ada 5 detik ya untuk jatuhnya drone itu nggak ada 5 detik, gue ngobrol mungkin cuman sekitar 1 menit lah, nggak sampai ya. Dan tahu-tahu pas gue lihat remote lagi, wah kok nggak ada, gue cari-cari, ternyata pihak panitia tuh bilang katanya itu ada drone jatuh di sebelah kiri. Dan
Gila lo Ndro, malunya nih lo, kamu ditaruh di mana ya? Tapi ya bagi gua itu nggak masalah lah ya, buat pelajaran ya. Yang gua khawatirin sebenarnya kemarin itu malah bukan drone-nya jatuh ini ya, tapi yang gua khawatirin takutnya ini tuh ngenai orang atau ngelukai orang kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi alhamdulillah kalau drone Mavic Mini 3 itu setahu gua ketika dia terkena obstacle atau rintangan, biasanya dia akan berhenti secara otomatis. Beda dengan DJI Spark yang punya gue yang satunya ya, sama kalau yang hitam ini, wah kacau ini, kalau kena manusia tuh masih dilibas terus tuh, jadi bisa melukai. Gue pernah terluka gara-gara drone yang hitam ini teman-teman ya. Jadi kalau Mini 3 itu alhamdulillah masih aman. Tapi walaupun masih aman, walaupun mungkin tidak melukai orang, tapi untuk pergantian propeller kayak gini biasanya itu memakan biaya ya. Jadi memang untuk harganya sendiri kalau nggak salah ya di Shopee itu kemarin gue lihat kalau yang KW itu mungkin ada ya yang di bawah 100.000 ya, tapi kalau yang original dari DJI itu kalau nggak salah sekitar 200 ribuan atau bisa kurang ya. Dan kebetulan gue udah bawa ya kemarin pas sebelum gue pulang dari Jepang itu gue bawa juga dari Jepang. Jadi ini mau gue lakukan pergantian juga. Ya seperti yang teman-teman lihat di layar ya, itu udah sobek ya, sebelah kanan depan, kiri depan, sama kalau yang belakang itu lebih ke retak-retak. Tapi nggak mungkin kalau cuman diganti di depan doang, karena memang kondisinya itu udah nggak layak. Sebenarnya pada saat kemarin udah crash itu gue lanjutin penerbangan teman-teman ya. Jadi setelah crash itu setelah jatuh gue lihat propellernya kayak gini, tapi karena kebutuhan dokumentasi yang belum selesai dan itu apa ya, bentuk tanggung jawab gua sudah janji sama klien kalau nanti itu kita akan shoot menggunakan drone dan menggunakan kamera dari bawah. Alhasil gue coba untuk tes lagi drone ini masih stabil nggak kalau kita terbangin, dan alhamdulillah di sela-sela karnaval itu gue nyalain ke sebuah tempat kosong dan gue coba ini drone, dan ternyata alhamdulillah masih normal, masih bisa terbang ya, walaupun dengan kondisi baling-baling udah sobek dan memang ada sedikit apa ya, minus kecil lah, dan ternyata masih normal, alhamdulillahnya masih bisa terbang. Tapi gue nggak bisa jamin untuk durability-nya lebih lama lagi ya. Ibaratnya kalau darurat sih nggak masalah, tapi kalau hari ini karena udah nggak ada job, nggak ada aman semua, mau gue lakukan pergantian ya, jadi biar lebih safety lagi ketika nanti besok ada job untuk terbang dan sebagainya. Jadi poin penting yang teman-teman wajib tahu banget adalah ketika mau nerbangin drone itu pastikan ya, ketika terbang rendah itu jangan terlalu banyak ngeliat ke remote ya, tapi lebih banyak lihat ke sekelilingnya drone kita terbangin ya. Jadi apakah di situ ada pohon atau ada tiang listrik atau ada obstacle lain, itu wajib banget diperhatikan. Kenapa? Karena ketika drone rendah itu rawan banget kesenggol ya. Nah kelemahannya biasanya orang-orang terbangin drone untuk pemula itu ketika drone terbang rendah itu yang dilihat itu remote teman-teman ya, remote. Padahal mau sekelas drone yang udah bersensor sekalipun, ketika kita human error ya bisa aja itu nyenggol gitu loh. Jadi wajib banget ketika drone itu rendah, lihat itu drone-nya ya, bukan remote-nya ya. Memang kita memastikan hasil rekaman di remote, tapi lebih banyak kita ngelihat ke drone-nya, kecuali drone itu terbang sekitar di atas 20 meter, di atas 25 meter, sekiranya di atas pepohonan, di atas gedung, di atas rumah, nah itu nggak masalah, kalian mau lihat selamanya di remote pun juga masih aman. Tapi kalau terbang di bawah itu sangat-sangat tidak dianjurkan dan itu sangat berbahaya ya. Jadi itu yang paling penting yang harus teman-teman ketahui ya. Selain dari GPS juga ya, GPS itu wajib banget tuh sebelum terbang. Kenapa? Kalau GPS itu yang akan ngelup ketika drone itu terbang jauh atau lost contact ya. Tapi kalau kemarin itu menurut gua itu bukan masalah dari GPS, tapi memang full mutlak dari terkena gelombang elektromagnet yang ada di sekeliling gua terbang ya. Tiang listrik banyak, terus kabel-kabel juga berserakan, pokoknya lengkap ya kemarin itu. Jadi memang gua paksain buat terbang demi kebutuhan dokumentasi ya. Jadi poinnya di situ ya teman-teman ya. Kalau nggak mau drone-nya kayak gini ya teman-teman harus lebih hati-hati lagi. Jadi biar lebih paham ya. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman buat lebih berhati-hati ketika hendak mau menerbangkan drone, entah itu ngejob, entah itu belajar, entah itu terbang biasa ya. Jadi poin-poin penting yang tadi gue sampaikan itu menjadi dasar banget ketika teman-teman mau nerbangin drone apapun ya. Gue yakin semua drone itu ada fitur-fitur ataupun ada beberapa hal yang memang dia memiliki akurasi yang berbeda-beda, tapi secara keseluruhan overall itu sistemnya sama ya. Jadi nggak ada yang berbeda. Dan mungkin cukup sekian aja video dari gue ya, semoga bermanfaat. Keep safety fly, jangan lupa subscribe tombolnya. Dan dari tadi kalian ada di channel KMB Creative Media, channel yang membahas tentang dunia fotografi, videografi, dan alat-alat pendukungnya, dan sesekali ada hiburannya. Thanks for watching, jangan lupa subscribe. Udah tadi ya. And see you in the next video.